melanjutkan ke pembelajaran, kita berulang berdoa dulu supaya apa yang dilakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang mau berdoa biasanya siapa? Saya? Ya, oke, dia sok coba berdoa dulu dia. Oke, yang nggak hadir ada yang nggak hadir? Saya? Siapa? Jadi rumah sakit. Ya, oke. Untuk jadi ya, doakan semoga dia sembuh dan terus biasa. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, coba dicek dulu ucapan rahmat dan sudah siap semua belum? Sudah ada? Oke. Jangan sampai kalian mengerjakan itu tidak benar. Karena betul itu. Baik ya. Semua kan nah. Oke. Seperti biasa. Dia karena materi yang akan kita pelajari sekarang itu merupakan fokus yang tinggi ya. Oke, jadi bisa siap? Oke, hari ini yang ini bisa coba menyebutkan kata pagi. Kalian jangan supaya pagi. Oke, bisa menunjukkan kata siang 2 kali, sore 3 kali. Oke, kalau malam berarti nah. Oke, fokus ya. Pagi, siang, sore, malam. Sekali lagi. Pagi, siang, sore, malam. Oke, terima kasih. Kalau gitu kalian sudah fokus untuk bisa menjadi pembelajaran pada kesempatan ini. Oke, materi yang akan kita pelajari untuk kesempatan kali ini adalah tentang analisis persamaan dasar akuntansi. Analisis persamaan dasar akuntansi. Namun sebelumnya Bapak akan bertanya dulu kepada kalian materi tentang pembelajaran sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya tentang pengertian persamaan dasar akuntansi? Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Oh ya, siapa? Dian. Apa Dian? Persamaan dasar akuntansi adalah sebuah konsep dasar dalam akuntansi yang menyatakan bahwa total aset atau nilai yang dimiliki oleh seorang perusahaan selalu seimbang dengan nilai yang ada di ekuitas penggunaan.
nggak gimana caranya mereka bisa tahu apakah untung atau rugi pada hari itu? Gimana caranya? Oke, dulu gimana? Rumusnya ya, untung rugi sama dengan total pemasukan kali total pengeluaran. Oke, bisa contoh? Nah, oke. Terima kasih dulu di sini belum menuliskan rumusnya adalah untung atau rugi sama dengan total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Misal total pemasukan 500.000, total pengeluaran 350.000. Berarti dalam hal ini untung 150.000. Ya, bisa dipahami kan? Oke, sekarang ada harus selalu. Kalau misalkan total pemasukannya 500.000, tapi total pengeluarannya 600.000, itu untung atau rugi? Rugi. Nah, berarti kalau itu total pemasukan jangan sampai lebih dari total pengeluaran. Kalau kalian misalkan oke, sebelah sini paham ya? Untuk yang kedua, kalian pergi ke minimarket apa teman-teman? Bukan menerima belanja? Menurut kalian berapa penting sih belanja ini? Berapa penting suruh belanja? Transaksi keuangan. Yang bisa jawab? Siapa? Penting nggak? Oke ya, kalau nggak bisa kamu baca sendiri ya. Jadi suruh belanja itu atau suruh transaksi itu sangat penting ya dalam transaksi keuangan. Kalau tidak ada transaksi keuangan berarti transaksi itu dianggap tidak valid atau tidak sah dalam suatu perusahaan ya. Oke. Yang keempat, menurut kalian apakah uang pribadi
pemahaman ya tentang terkait dengan materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan membahas tentang materi, Bapak akan kasih tahu dulu, jelaskan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kalian mempelajari materi tentang analisis transaksi dan akuntansi. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan bentuk persamaan dasar akuntansi. Ya, itu nanti kita akan pelajari bersama. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Itu juga nanti kita akan bareng-bareng menjelaskannya. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat catatan persamaan dasar akuntansi. Ini ketiga tujuan kenapa kalian mempelajari materi tentang analisis persamaan dasar akuntansi. Sedangkan kriteria pencapaiannya adalah KTP-nya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 3 jenis akun yang termasuk dalam aset, liabilitas dan ekuitas. Aset itu harta, liabilitas itu kewajiban, ekuitas itu modal ya. Yang kedua, kriteria pencapaiannya adalah peserta didik mampu menganalisis pengaruh dari 5 jenis transaksi keuangan. Ya, antaranya ada secara modal, pembelian tunai, pembelian kredit, penerimaan pendapatan, pembayaran beban terhadap posisi aset, liabilities dan ekuitas. Itu pencapaian atau kriteria pencapaian yang kedua. Yang ketiga, kriteria pencapaian yang ketiga adalah peserta didik mampu menyusun tabel persamaan dasar akuntansi berdasarkan data transaksi perusahaan dasar akuntansi. Jadi kalau kalian sudah bisa ketiga kriteria ini, berarti dianggap sudah tercapai dan sudah mampu. Ya. Nah, untuk ketiga poin ini kita akan bareng-bareng sama-sama untuk menjalankan. Oke, nah kita sekarang masuk ke kegiatan pembelajarannya. Ini ada tampil slide. Di situ ada namanya persamaan dasar akuntansi, di mana itu ada yang namanya harta harus sama dengan utang ditambah modal. Jadi kalau jelaskan sedikit ya. Ini bukan jadi di aplikasi itu dikenal dengan adanya aktiva dan pasiva. Ini dua kelompok besar ya, dua kelompok besar dalam pencapaian satu transaksi di akuntansi. Aktiva apa? Aktiva adalah semua kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, itu menjadi aset ya. Kalau pasiva itu segala jenis kewajiban atau hutang perusahaan kepada pihak ketiga yang harus dilunasi di masa depan. Oke. Nah, rumusnya aktiva itu harus sama dengan pasiva. Ya. Kalau aktivanya misalkan 100, pasivanya berarti harus 100. Aktiva 50 berarti pasivanya 50. Nah, aktiva itu mencakup aset ya. Aset atau harta. Pasiva mencakup hutang
ditambah modal. Yang ini juga harus sama dengan kelompok ini kelompok timpa 5%, kelompok pasipa itu utang plus modal. Kita balik lagi ke dasar tadi. Kalau misalkan aktifnya 100, pasipanya harus 100 ya. Kalau asetnya atau hartanya misalkan 100, modalnya 50, berarti utangnya berapa? 50. Jadi 5 ya. Kalau misalkan aktifnya 200, masukkan 200, utangnya 100, modalnya berarti 100. Nah itu persamaan dasar seperti itu ya, konsep dasar seperti itu harus seimbang. Karena akuntansi itu dikenal dengan keseimbangan ya. Oke. Nah, untuk penjelasannya ya, penjelasannya coba kita saksikan video berikut ini ya, video pembelajaran terkait dengan materi akuntansi ya, sama data akuntansi. Dan simak baik-baik video pembelajaran ini ya. Ini ada kaitannya dengan nanti yang akan kita analisis. Seperti yang kamu ketahui, dalam kegiatan akuntansi, setiap transaksi yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Tapi bagaimana cara mencatatnya ya? Nah, dalam akuntansi ada sebuah konsep persamaan dasar akuntansi yang harus diikuti dalam sebuah pencatatannya loh. Sebelumnya, kamu tahu tidak apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi, di mana konsep ini menjadi alat untuk menyelesaikan masalah akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu kamu harus mengetahui macam-macam unsur persamaan dasar akuntansi ya. Untuk lebih mudahnya, aku akan mengajakmu untuk melihat kegiatanku sebagai seorang pengusaha. Aku seorang pengusaha yang baru saja mendirikan perusahaan di bidang jasa pengiriman barang dengan nama Rizkia. Aku mendirikan perusahaanku ini dengan uang kas senilai 300 juta rupiah yang berasal dari uang pribadiku. Kemudian aku mempunyai kendaraan senilai 150 juta rupiah yang dibeli menggunakan uangku senilai 50 juta rupiah dan sisanya utang bernilai sebesar 100 juta rupiah. Lalu aku kemudian senilai 50 juta rupiah yang didapat dari utang di PT Supergo. Nah, kas, perlengkapan, dan peralatan dari perusahaan tadi itu termasuk jaga dari harta atau aset, yang berarti harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Contoh lain dari harta itu ada bidang usaha, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber dana perusahaanku tadi yang berasal dari itu atau yang disebut dana pemilik perusahaan itulah yang dinamakan modal atau ekuitas. Lebih lengkapnya, modal merupakan hak pemilik atas harta perusahaan yang sudah dikurangi dengan kewajiban. Sedangkan kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pihak lain karena melakukan pinjaman itu dinamakan utang. Itulah beberapa unsur persamaan dasar akuntansi. Dari situ, kamu bisa melaporkan bahwa harta atau aset itu termasuk ke dalam aktiva, sedangkan utang dan modal termasuk ke dalam pasiva. Aku kasih tahu, untuk mengukur forma perusahaan, biasanya aku menggunakan rumus seperti ini: harta atau aset sama dengan utang ditambah modal atau ekuitas, yang artinya aset memiliki posisi yang sejajar dengan jumlah utang
sebesar Rp1.500.000. Ketiga, uang kas menjadi Rp4.900.000. Setelah semua transaksi dikelompokkan, maka langkah selanjutnya kita mencocokkan total dividend aktiva dan juga pasifa, di mana total antara aktiva dan juga pasifa harus sama. Oke, langsung saja kita cocokkan form aktiva yaitu kas dan juga perawatan sehingga mendapatkan hasilnya sebesar Rp6.150.000. Sedangkan total pada form pasifa yaitu utang dan juga modal sebesar Rp6.150.000. Karena total antara aktiva dan juga pasifa sama, maka persamaan dasar akuntansi tersebut sudah benar. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui persamaan dasar akuntansi kan? Selamat belajar, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pelajaran akhir lainnya. Seperti yang kamu ketahui, dalam kegiatan akuntansi Saya tadi saksikan video tentang analisis persamaan dasar akuntansi. Sekarang kita analisis ya transaksi yang ada dalam video tersebut ya. Komputer udah bikin ininya soalnya pastinya udah bapak buat di sini ya. Kayak dengan video yang tadi yang kalian lihat. Oke, ini udah ada tampil tabelnya ya. Ini ada transaksinya yang tadi terjadi di dalam video. Nah, kita bahas satu-satu ya. Di sini tanggal 1 Februari ya. Ceritanya kan di dalam video itu seorang perempuan sedang mengirim seorang pengusaha kirim akut jasa ya, kirim akut jasa bus. Tanggal 1 pemilik usaha setor uang kas sebesar 4.800.000 sebagai modal awal. Oke. Nah, coba kalian analisis transaksi di sini. Akun apa aja yang terpengaruh pada saat setor modal si pemilik perusahaan? Akun apa yang terpengaruh? Kalian lihat. Tanggal 1 di sini ya. Tanggal 1 Februari. Pemilik perusahaan menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar 4.800.000 ya. Kalian lihat akun apa aja yang terpengaruh? Yang pertama dan kurang ada nggak? Bisa lihat akun yang terpengaruh sini berarti yang pertama adalah kas ya, sebesar 4.800.000. Apalagi yang terpengaruhnya? Modal sebesar 4.800.000. Nah, tadi Bapak udah bilang bahwa akuntansi itu mengandung harus seimbang ya antara aktiva sama pasifa. Kalian lihat kelompok aktiva nilainya berapa? 4.800.000. Kelompok pasifa modalnya jumlahnya berapa? 4.800.000. Udah seimbang atau belum? Kalau seimbang berarti ini udah. Nah, ya. Lanjut ke transaksi yang kedua. Tanggal 5 Februari ya. Tanggal 5 Februari membeli alat kantor seharga Rp1.250.000 dibayar tunai. Kalau membeli ya, membeli nih bayar cash, berarti akun apa yang berkurang, akun yang bertambah? Akun apa aja yang terpengaruh dalam hal ini? Oke, yang terpengaruh dalam hal ini adalah
750.000 ya berkurangnya. Kalau berkurang kita dalam kurung ya. 700 persentasenya dalam kurung 750.000 ya. Beli apa? Beli perlengkapan. Beli alat kantor seharga 1.200.000 dibayar tunai 750.000. Berarti yang pertama adalah kasnya berkurang 750.000. Yang pertama alat kantor senilai 1.250.000. Udah simbang belum? Kayak simbang sama aktifnya. Aktif atau sudah simbang belum? Belum. Kalau simbang gimana caranya? Berarti kalau gitu kan dia beli peralatan kantor ya. Tapi baru bayarnya 750.000. Sisanya dibayar bulan depan. Artinya dia utang. Nah, berarti dalam hal ini akun yang terpengaruh itu adalah akun utang sebesar 500.000. Benar nggak? Benar? Nah, begini bisa dipahami. Nah, keterangannya apa ini? Berarti untuk tadi yang pertama adalah modal awal ya dalam keterangan ini. Untuk yang ini apa keterangannya? Beli. Kasihkan apa? Beli alat kantor ya. Alat kantor. Kasih keterangannya sih. Kalian coba cek analisis apakah sisi aktiva sama sisi pasifnya udah seimbang atau belum. Coba analisis ya. Aktiva di sini yang minus 750.000 kas. Sisi aktiva itu plus 1.250.000. Sisi pasifa plus 500.000. Berarti aktiva harus sama dengan pasifa ya. 1.250.000 dikurangi 750.000 itu berapa? 500. Berarti sisa aktiva itu plus 500. Sedangkan sisi pasifa juga plus 500. Artinya udah seimbang. Jadi kalau itu kan benar ya transaksi ini. Oke, lanjut ke transaksi yang ketiga ya. Yang ketiga itu tanggal 17 Februari bayar utang ke kreditur sebesar 250.000. Artinya dia bayar diri ya. Nah, utang yang tadi beli kantor tadi. Jadi kan utang 100.000. Nah, pada tanggal 17 dia akan bayar yang utangnya cuma tidak semua. Bayarnya cuma 250.000. Akun yang terpengaruh di sini adalah ya, tanggal 17. Akun yang terpengaruh ini apa? Kira-kira menurut analisa kalian? Oh ya, kita jumlahkan dulu ya. Tadi jumlahkan dulu. Pak, sebelum masuk ke transaksi yang ketiga, kita jumlahkan dulu. Kas asalnya 4.800.000. Ya. Ada pengeluaran 750.000, berarti kasnya tinggal berapa? Coba menggunakan kalkulator coba pakai kalkulator. 4.800.000 dikurangi 750.000, berarti kasnya tinggal berapa sekarang? Posisi kasnya tinggal 4.050.000. Oke. Ini masih kosong ya. No. Peralatan juga. Peralatan tadi perlengkapan, ini perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan juga masih kosong. Nah, peralatan ada penambahan kan tadi sebesar 1 juta
250.000. Utang 500.000. Modal 4.801. Nah, sekarang kita jumlahkan kelompok pasifa dengan kelompok aktiva. Kelompok aktiva 4.050.000 ditambah 1.250.000, totalnya berapa? Berarti 6 juta berapa? 4.050.000 ditambah 1.250.000, 5.300.000. Coba untuk yang kelompok yang pasifa 4.800 ditambah 50.000. Apakah sama? Sama. Oke, berarti kalau kedua sisi sudah sama, berarti itu tandanya udah benar ya. Nanti transaksi bisa dilanjut ke tanggal selanjutnya. Kalau misalkan masih ada yang belum seimbang, berarti itu belum bisa dilanjut karena ada kesalahan dan trouble. Ya. Nah, berhubung yang ini udah sama antara sisi aktiva dengan sisi pasifnya, berarti kita lanjut. Lanjut ke tanggal 17. Tanggal 17 ceritanya dia bayar utang yang ini, ya, yang utang yang beli tanggal 5 tadi. Berarti akun yang terbangun apa? Kalau bayar utang, kasnya berkurang sebesar 250.000. Apa lagi yang berkurang? Selain kas? Ibu. Utang. Oke. Berkurang 250.000. Simbang dulu aktiva dan pasifanya. Simbang aktivanya minus 2,5, pasifanya minus 2,5. Oke, kita jumlahkan. 4.050.000 dikurangi 250.000, berarti tinggal berapa kasnya? Ini masih 0 ya, ini masih 0. Coba yang lain juga pakai kalkulatornya ya, supaya ikut dulu. Oke, berapa yang ini? Kasnya tinggal berapa lagi? Berarti 4.060.000 dikurangi 250.000. Berapa kasnya tinggal berapa? 3.800.000. Oke. Peralatan masih sama, belum ada penambahan atau pengurangannya. Nah, utang belum dibayar, berarti mengurangi dong. Berarti utangnya tinggal berapa? Tinggal 250.000. Modal ya masih ya. Modal tetap. Nah, sekarang jumlahkan lagi. 38 tambah 1.250 harus sama dengan 250 tambah 4.800. Coba pakai kalkulator. Ya. Coba pakai kalkulator sama jumlahnya. Sama. Oke ya. Nah, itu berarti bisa dilanjut ke transaksi yang selanjutnya. Tanggal berapa? Tanggal 26 ya. Tanggal 26. Apa bunyi transaksinya? Tanggal 26 22 sorry, bukan 26, 22. Bayar beban sewa. Bayar beban sewa kantor sebesar 400.000. Kalau bayar, berarti apa yang berkurang? Bayar pakai uang tunai, berarti apa yang berkurang? Akun apa yang terpengaruh? Berarti akun yang terpengaruh adalah akun kas, berkurang ya, sebesar 400.000 ya. Sisi pasifannya apa yang terpengaruh? Apa
400.000. Ini masih turun, masih sama, ini sama, ini juga masih sama. Hutang tinggal 2,5 yang tadi ada dibayar. Nah, modal sekarang tetap bergerak karena ada pembayaran sewa atau ya. Berarti modalnya sekarang tinggal 4.400.000. Oke, gunakan lagi. Coba siapa? 2,5 ditambah 48 harus sama dengan 1.250 ditambah 7.400. Coba kalkulator. 7.400 ditambah 1.250 berarti 4.650 sorry. 4.650 itu siap tipa. Antisipasinya berarti sama ya. 4.400 tambah 250 berarti 4.650.000. Kalau udah sama berarti udah benar ya. Kita lanjut ke transaksi yang terakhir. Tanggal 26. Tanggal 26 apa bunyinya? Diterima jasa angkut sebesar 1.500.000. Kalau menerima uang tunai, berarti akun yang terpengaruh dalam ini adalah akun kas, ya. Bertambah 1.500.000. Yang lain apa bertambah? Tidak. Ini tidak. Ini juga tidak. Ini tidak. Modal yang terpengaruh ya sebesar 1.500.000. Itu kita gunakan lagi 34 kas sahamnya 34 kami beri 800 ditambah 1.500 sudah digunakan berarti 4.900.000 ya. Ini masih sama, masih 0, ini 0, ini masih sama 1.250.000. Ini masih sama 250.000. Modalnya sekarang bertambah ya. Ada pendapatan besar. Berarti modalnya jadi 5.900.000. Coba digunakan sisi aktifnya sama sisi pasifnya sama apa? 4.900 ditambah 1.250.000 berapa? Kalkulator coba gunakan. 4.900 ditambah 1.250.000. Sisi aktifnya dulu berapa? Berapa? 6.150. Oke, 6.150. Sisi pasifnya sama nggak? 250.000 tambah 5.900.000. Sama ya? 6.150. Nah, kalau sudah sama fungsi aktifan sama sisi pasifannya berarti udah seimbang, udah benar ya, bisa dipahami ya. Terus, nah selanjutnya yaitu ke tahap yang 10 taruh sini. nanti ya. Misalnya taruh sini itu kan 2 Nah, Bapak kasih contoh, kasih tantangan nih, kasih challenge buat kalian. Tanggal 4 Juli, ini kasih yang baru ya, bukan yang ini. Tanggal 4 Juli dibeli perlengkapan menjahit. Ini cerita perusahaan jahit ini. Tadi mah perusahaan jasa kirim, kalau ini perusahaan jahit. Ya, kelihatan yang lain. Tanggal 4 Juli itu berarti taruh sini 13. dibeli perlengkapan menjahit 6 jalur dan lain-lain senilai 100.000 secara tunai. Menurut analisis kalian, Nah, tujuannya ke atas sini. akun apa yang terpengaruh untuk
senilai 100.000. Kalau pendapatannya bertambah senilai 100.000. Ya. Berarti udah seimbang loh. Ya, kita gambarkan percaya ya. Kasnya di sini berkurang 100.000. Tadi apa perlengkapan bertambah 100.000. Ini kedua sisinya sisi aktiva ya. Nggak ada sisi pasif kan? Aktiva semua. Di dalam sisi aktiva ini ada yang minus, ada yang plus. Berarti kalau ada yang plus berarti ini 0 kan? Ya, 0 berarti nggak ada nilainya. Nah sekarang di sisi pasif juga ada nilai. Kadang ada akun yang terpengaruh. Gitu. Ya, berarti untuk transistor ini sisi aktifnya 0, sisi pasifnya juga 0 untuk nilai transaksinya. Karena yang itu minus, yang ini plus, sedangkan yang positif tidak ada. Ya, bisa dimengerti ya. Oke, untuk cara yang kedua atau tantangan yang kedua. Nah, kalian tulis di buku nih. Kalian tulis di buku juga baca. Untuk yang poin B, tanggal 6 Juli telah menyelesaikan baju pesanan dari pelanggan senilai 400.000. Jadi tukang jahit ini ya, pengusaha jahit kalau patongannya si pengusaha jahit. Si pengusaha jahit ini telah menyelesaikan pekerjaannya, ya. Terus dia memberikan ke pelanggan hasil pekerjaannya. Cuma si pelanggannya itu baru bisa bayar 12.000, ya, belum bisa full bayarnya. Nah, coba kalian tulis analisis seperti apa? Akun apa ada yang terpengaruh, ya? Akun apa yang bertambah atau yang berkurang? Coba kalian analisis ya, analisis transaksi ini dari KPI. Tanggal 6 Juli telah menyelesaikan baju pesanan dari pelanggan senilai 400.000. Tanggal 6 Juli telah menyelesaikan baju pesanan ya senilai 100.000, namun dia baru membayar tunai 2.000, misalnya baru 4 membayar. Jadi pelanggan ini baru bisa membayarnya setengahnya 2.000. Sedangkan nilai kewajiban yang harus bayar pelanggan itu 400.000. Analisisnya coba boleh. Nanti bapak cek ya, akun apa aja yang bertambah dan berkurang. Oke. Ayo. Tulisnya ya kayak tadi. Ini misalkan akan bertambah atau berkurang atau begitu aja analisisnya. Bikin analisis seperti itu. Tulis. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Coba ya. Mana coba lihat menurutku ya. Akun yang berpengaruh di sini adalah akun yang pertama, akun khas ya. Akun khas, khasnya bertambah sebesar 200.000 ya. Terus apalagi yang bertambah? Piutang, piutangnya 200.000. Terus apalagi yang bertambah? Pendapatan jasa 400.000.
Oke, ya. Oke, yang lain? Mau jelaskan ya. Itu udah benar ya. Yang mana? Bagus. Jadi untuk transaksi ini ada 3 akun yang terpengaruh. Ya. Ada 3 akun yang terpengaruh. Terkait dengan transaksi yang koin. Yang pertama, akun yang pertama adalah kas. Kasnya bertambah. Nah, senilai atau sebesar 200.000. Ya, karena si pemilik padu tersebut baru bisa membayar 200.000. Jadi total kewajibannya 400.000. Tapi yang bertambah adalah kas. Ya. Apalagi pendapatan bertambah. Ya. Pendapatan berarti apa ini adalah modal. Modal 400.000. Dan apa? Di utang usaha, ya, di utang usaha sebesar 200.000. Oke, ini sisi aktiva. Ini sisi pasifa. Ya, jadi sisi pasifanya aktifanya 200.000, 400.000. Sisi pasifanya 400.000. Ya, jadi ini apa analisisnya untuk transaksi yang koin B, ya. Ada 3 akun yang terpengaruh dalam ini. Oke, lanjut. Kita akan kerja kelompok, ya. Membahas mengerjakan studi kasus. Studi kasus yang melakukan persiapan semuanya. Bapak yang mengecek pengalaman kalian sudah sejauh mana. Ya, kita bagi kelompok aja dulu dengan kelompok ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ini buat lembar jawabannya. Lembar jawabannya ini. Oke, kelompok 1 ini. Ya. Tadi lembar jawaban kelompok 2 betul ya. Ini 2, kelompok 2 dan di kelompok 3. Oke. Nah, aturannya, ya. Aturannya untuk kelompok 1 kalian hanya mengerjakan 2 poin aja. Poin A sama poin B. Yang kelompok 2 itu kalian mengerjakan dari A sampai B. Jadi poin A sampai B kalian tulis. Sedangkan untuk kelompok 3 ini, nah kalian tulis semua dari poin A sampai poin B, ya, di dalam lembar ini, lembar tabel ini, ya. Stop. Kalian punya kelompok aja, yang punya kelompok apa? Nanti setelah kalian menulis di situ, Bapak ini kalian presentasikan, ya. Presentasikan apa yang telah kalian tulis. Coba ada berapa ya untuk kelompoknya atau posisinya juga ini Mei ya nanti yang teman-temannya bisa
analisisnya gitu. Ya, misalkan untuk poin ini apa yang terpengaruh tulis. Ya. Kan kita belajar hari ini menganalisis kan, menganalisis transaksi. Kalau analisis apa ada ini yang berkurang, apa yang bertambah, apa ada yang berkurang, apa yang bertambah, ya. So, maka kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. 15 menit untuk mengerjakan. Nanti maka kasih waktu juga untuk membacakan hasil kerja kalian di depan. Kalian tulis itu kelompok sama anggotanya. Ya, ini juga tulis kelompok 2 misalnya sama anggotanya siapa aja. Ini kelompok 3 tulis nama kelompok sama anggotanya siapa aja. Ini ya modelnya. Kelihatan dari di belakang nih. Kelihatan ya. Di sudut kasus ini ceritanya adalah seorang pengusaha yang bernama Kinara ya, mempunyai usaha desain grafis. Kinara adalah seorang desainer grafis yang membuka usaha bernama Kinara Kreatif. Berikut adalah transaksi yang terjadi dalam bulan pertama. Ya. A. Kinara menyetorkan uang pribadinya sebesar 5 juta sebagai modal awal usaha. Nah, itu kalian analisis ya, terus masukkan ke dalam tabel. Caranya jangan lupa jelaskan di sini ya, untuk analisis kasus yang pertama tadi. Bikin tabelnya apa, beberapa kali tabelnya, cuma kalian cuma masukin aja. Yang poin B, dibeli sebuah laptop seharga 4 juta secara tunai. Apa ada yang terpengaruh di situ? Ya. Poin C, dibeli perlengkapan desain. Dan burung ada software, ya. Apalagi misalkan yang kaitannya dengan perlengkapan desain dan software. Terus dibelinya secara kredit atau utang senilai 1.500.000. Apa aja yang terpengaruh di sini ya. Poin D, diterima pendapatan jasa desain dari klien sebesar 2 juta secara tunai. Nah, ini udah apa jelas, udah wajar depan ya, untuk kasus yang lain itu sama, artinya sama
jumlah anggotanya 1.500 ya. Berarti akun apa aja yang terpengaruh di situ. Poin E, menyelesaikan pekerjaan desain senilai 1.500.000. Jadi artinya Kinara ini telah menyelesaikan pekerjaannya ya. Nilai pekerjaannya itu 1.500.000. Namun si kliennya itu baru bisa membayar 500.000. Sisanya dibayar bulan depan. Nah, akun apa aja yang terpengaruh di situ? Ya, kalian analisa. Oke, untuk kelompok 1 mungkin udah selesai karena kan sedikit ya, sedikit. Oke, silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil analisisnya ke depan juga langsung maju. Kelompok 1 itu kan cuma 2 poin aja ya, poin A sama poin B. Bisa ke sini, bacanya sini, biar teman-temannya bisa lihat ya. Berapa aja? Perkenalkan dulu, saya kelompok 1 namanya siapa? Untuk transaksi yang A, Kinara mengeluarkan uang itu baliknya sebesar 5 juta sebagai modal awal usaha. Gimana untuk analisisnya? Oke, kas bertambah 5 juta ya, sedangkan modal juga bertambah 5 juta. Oke, itu untuk poin A. Untuk yang poin B, kas berkurang 4 juta. Nah, peralatan bertambah 4 juta. Karena dia belinya tunai ya, berarti yang berkurang uang kas dan bertambah peralatannya secara tunai ya belinya. Oke, ya itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 udah selesai. Coba kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisisnya ya. Perkenalkan dulu nama kelompoknya sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bacanya dari A sampai D ya. Nah, untuk poin A, Kinara mengeluarkan uang pribadi sebesar 5 juta sebagai modal awal usaha. Berarti analisisnya gimana? Kas bertambah 5 juta, bertambah 5 juta. Oke, yang B. Kas bertambah, kas bertambah 4 juta. Oke, lanjut.
pakai hutang, sehingga yang pertama itu adalah hutangnya. Ya. Oke, lanjut yang poin D. Kas bertambah 2 juta, modal bertambah 2 juta. Kas bertambah 2 juta, modal bertambah 2 juta. Ini karena pada saat Kinar ini menerima uang pendapatan biasa kayak biasa desain. Udah, ya udah. Terima kasih. Oke, kita sekarang dua. Kelompok 3 udah selesai. Oke, silakan kerjakan ke depan semuanya. Sok, kerjakan. Berarti kelompok 3 itu dari poin A sampai akhir ya. Mana dulu sama semuanya kelompok. Kita pada kelompok 3 akan mempresentasikan analisis persamaan dasar akuntansi. Poin A, kas bertambah 5 juta, modal bertambah 5 juta. Dan poin A, Kinara menerima uang pribadinya sebesar 5 juta sebagai modal awal usaha. Nanti yang lainnya yang terpengaruh adalah kas bertambah 5 juta, modal bertambah 5 juta. Oke, lanjut benar ya. Poin B, kas berkurang 4 juta, peralatan bertambah 4 juta. Oke, lanjut. Poin C, perlengkapan bertambah 1.500.000, utang bertambah 1.500.000. Oke, poin D. Poin D, kas bertambah 2 juta, modal bertambah 2 juta. Poin E, kas berkurang 5 juta. Bukan juta, 500.000. Kas berkurang 500.000, modal berkurang 500.000. Oke. Poin F, kas berkurang 700.000, utang berkurang 700.000. Poin G, kas bertambah 500.000, utang usaha bertambah 1 juta, modal bertambah 1.500.000. Bentar, untuk poin G. Apa hasilnya gimana? Kas Kas bertambah bertambah 500, 5.000. utang usaha bertambah Piutang 1 usaha, juta. bukan utang usaha, piutang usaha ya. Bertambah 5.000, terus Bertambah 1 juta. nah, Bertambah 1 juta. oh ya. Modal bertambah 1.500.000. Oke, ya, terima kasih. Sekarang, jadi ya itu untuk mengerjakan dan menganalisis transaksi yang terkait dengan materi yang ini ya, materi yang sudah ini. Oke, setelah kalian mempelajari atau mengerjakan tulisan ini, kita udah dapat simpulkannya. Kita udah dapat menyimpulkan pembelajaran tentang materi yang kita pelajari ini, yaitu tentang analisis persamaan dasar akuntansi. Setidaknya itu udah bapak simpulkan. Sudah ada 3 kesimpulan ya. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, fondasi akuntansi adalah keseimbangan. Konsep paling dasar adalah dengan menggunakan rumus aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Artinya, total kekayaan yang dimiliki perusahaan akan selalu sama dengan total sumber pendanaannya yang berasal dari utang kepada pihak lain dan modal dari pemilik. Persamaan ini harus selalu seimbang setelah setiap transaksi dicatat. Nah, jadi kesimpulan pertama itu ada
rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal. Itu ya kesimpulan pertama. Poin yang pertama, jadi sebagai fondasi akuntansi. Yang kedua, setiap transaksi memiliki pengaruh ganda atau dua efek. Nah, jadi dalam akuntansi itu tidak ada yang namanya transaksi yang terpengaruh cuma satu saja. Ya, tidak ada misalkan yang terpengaruh kas saja, tidak ada. Atau hutang saja, tidak ada. Minimal itu dua. Minimal dua, ada tiga juga ya. Contohnya ada yang tiga yang misalkan diterima pendapatan setelah menyelesaikan pekerjaannya, terus akhirnya itu baru bisa membeli setengahnya, itu baru tidak aku yang terpengaruh ya. Ada kas, ada kegiatan usaha, ada pendapatan. Itu minimal dua, tidak ada yang terpengaruh cuma satu. Misalkan ini dibeli perlengkapan kantor secara tunai. Berarti kan akun yang terpengaruh di sini adalah kas sama perlengkapan. Dua kan? Tidak mungkin yang terpengaruhnya cuma kas doang atau perlengkapan aja. Tidak. Pasti harus dua minimal. Ya, jadi akuntansi ini harus seimbang. Jadi ada dua pengaruh terhadap setiap transaksi. Dua pengaruh. Ini dua efek. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah ekuitas atau modal bersifat dinamis. Artinya dinamis itu tidak tetap. Ya. Ada turun naiknya. Bergantung kepada selalu berubah. Bergantung kepada empat keadaan ini. Yang pertama, bertambah oleh setoran modal dari pihak pemilik. Nah, itu akan bertambah kan modal. Ya, jadi tadi udah pelajari yang kita bersamaan modal bertambah pada saat ada penambahan modal. Ya. Yang kedua, bertambah oleh pendapatan yang dihasilkan dari operasional perusahaan. Oke, contohnya gini. Tadi kan diterima pendapatan, ya, dari hasil mengerjakan jasa desain misalnya. Berarti dalam ini adalah yang terpengaruh ada kas sama modal. Ya, kasnya misalkan diterima 1 juta, modalnya bertambah 1 juta. Nah, ini terpengaruh. Ya, modal akan terpengaruh oleh keadaan tersebut. Ada penambahan dari pendapatan. Yang ketiga, modal akan berkurang oleh beban atau biaya yang dikeluarkan oleh untuk operasional. Jadi kalau misalkan Anda bayar sewa, ya, bayar listrik, bayar telepon, itu modal pasti akan berkurang. Yang keempat, modal berkurang oleh pengambilan pribadi atau pemilik perusahaan. Ya, akunnya nanti kita akan belajar tentang akun private, ya. Private. Jadi modal akan berkurang di saat ada pengambilan pribadi. Misalkan gini deh, si pemilik perusahaan misalkan namanya Nyonya A. Dia butuh uang cash untuk beli sesuatu. Yang ada uang perusahaan, udah dia narik modal atau pakai modal yang perusahaan untuk beli sesuatunya itu, ya. Nah itu berarti modal, jumlah modal atau saldo modal akan berkurang, ya, dalam hal ini. Jadi bapak ulangi lagi, ada empat kondisi di saat modal bertambah atau berkurang. Yang pertama itu modal akan bertambah saat setoran modal dari pemilik. Yang kedua, modal akan bertambah di saat ada pendapatan jasa dari operasional
modal akan berkurang jika terjadi pengambilan, ya, pada saat si pembeli butuh uang. Oke, itu kesimpulannya ya. Ada 3. Nah, sebagai penutup, ya, Bapak apa ingin refleksi dulu nih. Refleksi itu adalah penerapan atau pengaplikasian setelah kalian mempelajari konsep ini. Di sini ada 3 ya, 3 refleksi, 3 poin ya, 3 poin refleksi. Yang pertama, dari materi ini, ya, bagian analisis transaksi mana yang menurut kalian paling menantang? Ya, gimana? Ya Pak, ini menurut kamu yang mana nih? Menurut saya poin D, karena dalam transaksi ada 3 akun yang berpengaruh, yaitu akun kas, akun utang usaha, dan akun modal. Oh, ya benar ya. Jadi itu menurut kamu yang paling menantang itu ya, karena 3 akun yang terpengaruh. Yang lainnya kan cuma 2 kan? Nah, itu 3. Jadi itu yang paling terpengaruh ya. Yang paling apa? Yang paling menantang menurut Indri ya. Oke. Yang kedua, apakah kalian sudah yakin bisa menjadi keseimbangan antara sisi harta dan sisi utang ditambah modal? Kamu udah yakin semua? Udah bisa? Oke. Udah bisa ya, udah bisa. Udah. Oke, untuk yang ketiga, apa manfaat yang kalian rasakan setelah kalian mempelajari materi ini? Siapa yang bisa jawab? Apa sih manfaatnya? Oh ya, gimana? Menurut saya setidaknya ada 3 manfaat. 1. Dapat melatih ketelitian dan keteraturan. 2. Dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan secara rutin. Real time ya. Ya, ya. 3. Bisa mengelola keuangan lebih baik. Oke. Jadi manfaat yang siapa Ain ya, ayah itu bisa mengelola keuangan pribadi. Ya, benar. Memang Ain punya uang pribadi? Nggak punya. Kalau dikasih uang jajan ada kan uang pribadi itu. Nah itu mungkin setidaknya ya Ain itu bisa mengelola uang jajan Ain ya dengan mempelajari materi ini. Jadi kan kalau uang jajan itu nggak segini, uang jajan itu dekat ini saja kan gitu kan. Oke, nah untuk sesi ini berarti udah selesai ya untuk materi ini. Materi tentang apa namanya, analisis dasar transaksi akuntansi ini udah selesai. Bapak sudah bisa semua ya, udah bisa. Oke, untuk materi minggu depan atau materi yang akan datang, Bapak sudah informasikan bahwa materi yang akan datang itu kita akan mempelajari tentang laporan keuangan ya. Nah, Bapak kasih gambaran dulu sedikit ya, kasih gambaran dulu sedikit supaya kalian nanti minggu depan sudah ada pemahaman ya, sudah ada pemahaman sedikit aja ya Pak, paling 5 menit ya. Nah, kalian kan tadi udah belajar tentang analisis ya, dengan dasar
Tadi contohnya di situ bayar apa? Bayar sewa ruangan. Kalau pendapatan sewa. Nah untuk minggu depan sedikit aja, bukan akan membahas gitu. Kita akan mempelajari tentang laporan keuangan. Oke. Dalam laporan keuangan perusahaan, ya itu dikenal atau ada tiga minimal ada tiga laporan keuangan. Yang pertama itu laporan keuangan rugi laba. Komponennya adalah pendapatan dan biaya. Ya, itu yang pertama buat minggu depan. Jadi pas minggu depan kalian udah ada gambaran ini akan dipelajari. Bagusnya sih sebelum Bapak ngasih materi kalian searching dulu nih ya buat pembakaran minggu depan, jadi kalian udah tahu. Yang kedua, laporan perubahan modal ya. Laporan perubahan modal atau ekuitas. Nah, laporan ini melaporkan tentang modal awal yang tadi berapa dan modal akhir jadi akhirnya berapa. Ya, artinya yang menceritakan karakteristik modalnya berubah ya. Modal awal misalkan 5 juta ya. Ada misalkan pendapatan 1 juta ya. Berarti modal awalnya begitu jadi 6 juta kan. Nah, ada teman lagi pengambilan pribadi atau privat 500.000. Berarti modal akhirnya berapa? Jadi 5 juta 500. Nah, itulah itu untuk laporan perubahan modal. Oke. Nah, untuk yang ketiga itu ada laporan keuangan neraca ya, atau balance sheet. Ya, sudah pernah dengar kalian balance sheet? Sebelumnya belum. Nah, balance sheet ini laporan yang menggambarkan tentang tadi ya, aktiva sama pasifa. Ya, aktivanya misalkan ada pajak komponennya, ada kas, ada utang, ada perlengkapan, ada peralatan. Sedangkan pasifanya ada utang usaha, ada modal. Ya. Nah, nanti kedua sisi ini harus sama, ya, sama kan biasa sama kita. Misalkan di sisi aktiva katakanlah 10 juta, di sisi pasifa juga harus 10 juta seperti itu. Jadi itulah ketiga laporan yang akan kalian pelajari pada minggu depan. Tapi bagusnya gini, bagusnya kalian Bapak anjurkannya di rumah searching dulu, buka-buka dulu ya materi yang akan kalian pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Jadi supaya kalian udah ada pemahaman dasar. Jadi saya Bapak tanya, kalian udah sampai mana nih, sudah jauh mana mengetahui dalam laporan keuangan? Jawab, oh ini Pak ini gitu ya. Minimal seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Ya udah. Yakin? Yakin semua? Oke, kalau begitu sebelum kita akhiri, ya, sebelum kita akhiri pertemuan ini, marilah kita bacakan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah.
akhirnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya.